semuanya. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Ya, untuk anak-anaknya, sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersatu dulu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Bapak, kembali kami mengucap syukur Bapak. Buat pagi ini Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tiada henti-henti bagi kami. Dan terima kasih Tuhan untuk segala yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan selalu menyertai kami. Mari anak-anaknya, kita angkat pujian. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu. Engkau baik. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Benar Tuhan, jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami percaya, kami yakin dan percaya Tuhan ada di sini. Tuhan selalu melindungi kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengangkat pujian-pujian kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Masih ada sukacita? Amin. Oke, hari ini kita akan mengangkat pujian-pujian kita. Kecaplah betapa baiknya Tuhan, karena Tuhan sungguh baik. Anak-anaknya saya undang untuk bangkit berdiri sambil bertepuk tangan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ayo kita angkat sekali lagi lagunya. Kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasa
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Masih sukacita? Pastinya tetap sukacita ya. Oke, di sini anak-anaknya siapa yang lebih dari pemenang? Yeay, semua pastinya pemenang dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat pujian kita, lebih dari pemenang. Sambil tepuk tangan ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oke anak-anaknya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman. Anak-anaknya ambil sikap berdoa. Kita angkat pujian kita. Kekuatan di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah
saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita angkat sekali lagi lagunya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Shalom anak-anaknya semua. Terima kasih kalian tadi sudah mendengar pujian yang begitu indah buat Tuhan yang dibawakan oleh Miss Elvita. Nah, sekarang anak-anaknya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini Tuhan memberikan hari yang indah dan pagi yang indah. Kami akan percaya Bapa bahwa Tuhan Yesus menjadi Tuhan kami dan selalu melindungi kami dengan kesehatan dan memberikan kami sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan roh penurut kepada kami dan Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan dan kami siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anaknya semua. Ya, puji dan syukur nama Tuhan. Berjumpa lagi sekarang dengan Pak David ya. Kemarin semester kemarin Pak David aja, sekarang enggak lagi. Ya, ini kita berjumpa kembali. Ya kan? Tapi tetap semangat, tetap sehat dan Bapak yakin percaya seluruh guru-gurunya juga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan, firman yang indah yang selalu baru setiap hari, ya kan? Walaupun kamu setiap Jumat mendengar firman Tuhan, bahkan setiap hari mendengar firman Tuhan dari TK, SD hingga SMP, tapi Bapak yakin percaya bahwa kalian tidak akan pernah bosan-bosannya. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu baru setiap hari. Amin anaknya? Iya. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan buka Alkitab kita, Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ya, 2 ayat saja, tidak banyak-banyak. Akan Bapak bacakan ya. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima
dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, amin. Nah, anak-anakku, ini firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus. Kenal ya? Kenapa Bapak sampaikan ini? Nah, Bapak ingin katakan sebenarnya kalau kita berbicara di masa-masa pandemi COVID-19 sekarang, sebenarnya masa sekarang masa yang sulit ya, setuju anakku ya. Ya, orang tua yang mendengar, sekarang masa yang sangat-sangat sulit. Terutama juga buat anak-anaknya yang sekarang masih tetap daring nak ya. Kita doakan semoga kita bisa berjumpa dan juga kita dapat belajar di sekolah ini ya. Nah, kalau kita melihat setahun belakangan ini, ya, bagaimana dalam setahun ini lebih ya nak ya, setahun lebih kita belajar dari rumah dengan mungkin orang tuanya yang mengajari anak-anaknya, walaupun orang tuanya mungkin mengajar kadang-kala dengan, ya sebenarnya bukan marah sebenarnya, cuman susahlah dikatakan ya, tetapi kita bersyukur kita dapat melewatinya, ya hal yang sulit tersebut. Nah, di sini Bapak ingin sebenarnya menguatkan kita kembali. Ya, ingin supaya kita lebih lagi melewati batasan kita. Ya, tema kita hari adalah melewati batas. Ya. Apa itu Pak David melewati batas? Kan kalau sebuah pertandingan melewati batas seperti suatu hal yang aneh. Nah, Bapak ini ada gambar. Ini gambar, iya telur anak-anakku. Kalau nggak tahu gambar ini gambar apa, nanti lihat dulu kulkas dulu ya. Ma, ada telur kita nggak Ma? Kalau ada telurnya coba dulu dipegang nanti di rumah ya. Telur ayamnya ya. Nah, pada saat kamu pegang telur ayam, apa yang kamu pikirkan? Pasti kalau Bapak sih biasanya kalau pikirkan telur mata sapi, ya kan? Kasih kecap asin dikit, kasih kecap manis dikit, makan nasi panas-panas, enak dimakan, ya kan? Biasanya kayak gitu kan? Atau mungkin ada, Pak, telurnya bisa melahirkan pula lagi ya. Iyalah, menjadi anak ayam, bisa, ya kan? Tetapi Bapak ingin ya, firman Tuhan kita hari ini kita melewati batas kita anakku. Artinya yang dalam pikiran kita itu bukan hanya anak ayam atau sebagai telur mata sapi, tapi menjadi sesuatu hal yang baik. Bisa saja telur ini apa? Kita jual menghasilkan uang, ya kan, kita kumpul-kumpul. Atau kita buat telur mata sapi banyak-banyak baru kita jual. Ya kan, kita buat sambal cabai hijau. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah, itulah yang ingin Bapak sampaikan hari ini, yaitu melewati batas. Ya, pikiran kita seringkali hanya melihat tembok. Ya kan? Kalau kita memikirkan hanya melihat tembok, tetapi para tukang bangunan membuat apa? Jendela, membuat apa? Pintu, supaya apa? Supaya kita bisa melihat keluar, supaya kita bisa melewati tembok tersebut. Benar kan? Melewati batasnya. Ya. Nah, tapi masalahnya adalah anak-anakku, bagaimana caranya Pak David? Nah, ini dia. Ayat yang ke-8, yaitu kita memikirkannya. Ya, memikirkannya di sini kita bisa kembali apa? Merenungkan firman Tuhan. Ya, setiap hari kamu mendapatkan firman Tuhan. Pagi-pagi gurunya sudah menyampaikan firman Tuhan, ada yang melalui Zoom, kawan-kawan yang bawa, ada gurunya yang membawakannya. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, merenungkannya dengan apa?
Membaca Alkitab, iya kita membaca Alkitab dengan baik, ya kan? Coba bukan hanya membaca Alkitab, tapi apa? Tapi kita bisa mulai bertanya sama orang tua kita, "Mah, ini kok saya tidak mengerti artinya apa ya? Kok ini artinya apa ya?" Mulai berdoa bukan hanya kepada dirinya sendiri saja, ya. Bukan hanya berdoa pada saat neneknya datang, atau bulangnya datang, atau opungnya datang, kuat-kuat dia berdoa. Tuhan Yesus, HP Vivo saya sudah mulai rusak. Sekarang keluar Oppo Reno 6. Pada saat opungnya datang dia berdoa kayak gitu. Emang sih melewati batas, tapi bukan itu maksud Bapak ya. Supaya apa? Supaya opungnya dengar diganti opungnya, bukan kayak gitu. Ya. Tetapi maksudnya kita di sini adalah melewati batas. Apa yang bisa kita lakukan melalui berdoa? Ya, kita berdoa buat teman kita mungkin ada yang sedang sakit. Kita berdoa buat orang tua kita. Ya. Jadi bukan doanya hanya untuk keinginan pribadi saja. Inilah namanya kita melewati batas kita. Ya, mungkin anak-anak TK-nya, kalau kami bagaimana Pak David? Kami kan masih kecil nak. Tapi bisa kamu lakukan, ya. Kamu sudah mulai membaca Alkitab, tapi kan saya masih belajar. Bilang sama mamanya atau papanya atau abangnya, "Bang, bacakanlah dulu." Itu juga termasuk melewati batas ya, anak-anakku yang TK. Jadi saya nggak bisa membaca, ya sudahlah selesai Ngapain saya membaca, kata anak TK-nya. Bisa kamu minta tolong ke orang, itu sudah melewati batasan kamu nakku. Ya, itu suatu hal luar biasa. Ya, seperti telur tadi, bukan hanya telur itu digoreng dimakan selesai, tapi bisa kita ciptakan sesuatu hal yang baru. Ya. Nah, permasalahan yang paling sering Bapak dengar untuk anak-anaknya, apa itu? Kemalasan. Ya, memang ini nggak bisa ya, kalau malas itu nggak ada obatnya. Kayak pakai Bapak, kalau lagi malas memang mau apapun itu, apalagi kan cuaca lagi mendung gitu kan, hujan rintik-rintik, ya kan, apalagi yang di rumahnya ada AC-nya, ya kan, mamanya masak pisang goreng panas-panas, ditanya mamanya, "Gus, udah selesai tugasmu?" Nanti itu nanti itu udah selesai catatanmu, nanti itu Seperti kalau ingat dulu Bapak sering bilang tarsok, Bapak sering bilang tarsok, entar esok gitu kan, entarnya kapan, esoknya kapan gitu loh, nggak selesai lama-lama. Kenapa? Karena kita malas. Nah, kita lewati dulu batasan kita itu, kita lewati dulu kemalasan kita itu. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kadang Bapak kalau malas mungkin dengar musik, ya kan? Pak, harus musik rohani? Enggak juga sebenarnya musik rohani juga bagus. Ya kayak Bapak jujur aja, kadang musik-musik TikTok itu juga Bapak dengari. Supaya apa? Ya kadang kala supaya kita semangatnya bagaimana? Melewati batas adalah dengan kita lebih semangat lagi mencari masalahnya apa dan kita mencari solusinya apa melalui diri kita pribadi anak-anakku. Ya. Jadi kita memikirkannya, bukan hanya memikirkan dan merenungkannya. Ya. Saat kita berkata kita merenungkannya, berarti kita mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut ya. Jadi jangan ada lagi malas-malas anaknya. Ya, kalau disuruh nulis, semangat nulis. Cari caranya bagaimana. Ya. Bisa saja dengan kamu bilang, "Mah, saya mau nulis, tapi mama goreng kentang dulu ya." Boleh. Kalau enggak ada di rumah, ya mungkin sambil kamu di luar, sambil dengerin mobil lewat, ya bisa. Bagaimana caranya? Itulah kita lakukan nakku. Ya, firman Tuhan mengatakan dengan jelas adalah memikirkan, ya. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, bukan hanya memikirkan itu maksudnya, tapi merenungkannya dan melakukannya. Amin anak-anakku? Iya. Nah sekarang kita masuk cara yang kedua. Apalagi pada cara yang pertama itu susah. Cara yang kedua sebenarnya enggak susah sebenarnya ya. Cara yang kedua adalah kita menjadi
contoh. Ini agak ningkat lagi. Tadi kan kita memikirkannya, merenungkannya. Sekarang kita menjadi contoh ya. Rasul Paulus menulis ini mengatakan bahwa apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ya, ini suatu hal yang luar biasa kalau Bapak bilang. Kenapa? Orang-orang yang melewati batas dalam firman Tuhan, dia menjadi contoh bagi keluarganya. Ya, dia menjadi contoh bagi lingkungannya. Ya, dengan apa? Mungkin Rasul Paulus mengatakan dirinya ya, kalau Rasul Paulus mungkin gak kelawan lah ya kan. Jauh. Tapi kita dapat belajar dari Alkitab. Siapa contoh kita? Tuhan Yesus, benar sekali anak-anaknya. Ya kan? Contoh kita yang paling gampang, yang paling cepat adalah Tuhan Yesus. Ya, atau bisa dikatakan sebagai idola. Ya kan, mungkin kamu memiliki idola. Kalau idolanya manusia mungkin nanti manusia berbuat salah, kok gitu sih ya? Kok gitu sih ya? Ya. Apalagi pas idolanya maaf kata lagi ngupil kan. Kok idola saya ngupil? Enggak kayak gitu ya. Tapi maksudnya idola kita adalah Tuhan Yesus, anak-anakku. Ya, itu dia. Amin anak-anaknya? Iya, jadi bukan karena kamu mulai bermalasan, apalagi dengan alasan banyak sekarang dengan alasan, lagi pandemi kayak gini lagi malas lah. Tidak ada alasan gitu nak. Mari kita sama-sama, baik bapak, anak-anaknya, orang tua di rumah, guru-gurunya, kita lewati batas kita. Ya, kita lewati batas kita melalui firman Tuhan ya anak-anakku ya. Jadi jangan hanya kamu berhenti. Ya. Nah, yang terakhir Bapak ingin tunjukkan gambar. Nah, ini Bapak rasa semua tahu ya. Apa yang terjadi ini? Gambar apa? Ikan paus dan ada orang berdoa di dalamnya. Ya, ini adalah Yunus di perut ikan, ya. Kenapa Bapak tunjukkan gambar ini? Bapak ingin katakan, ya, ini pribadi Bapak. Kalau kita mempelajari Alkitab, ya, sebenarnya cerita Yunus ini adalah cerita yang paling mengerikan bagi Bapak ya. Kenapa mengerikan? Kalau mungkin Pak, bagi saya Sadrak, Mesak, Abednego dalam gua singa Pak. Atau bagi saya mungkin pada saat Daud membunuh Goliat Pak. Kalau bagi Bapak tidak. Ya, kenapa? Coba kamu bayangkan kamu ada di perut ikan. Gelap, bau yang enggak jelas. Ya kan? Mungkin kita saja di rumah gelap-gelapan, kita sudah lihat kiri kanan ya kan. Tetapi ini Yunus di perut ikan, gelap, bau. Emang Pak David bau? Ya iyalah, coba tanya mamamu pas bersihkan ikan, emang Anda bersihkan ikan wangi? Enggak ya, ikan itu katanya bau amis. Ini Yunus di perut ikan, tetapi 3 hari pula lagi kan. Selama 3 hari gelap, bau amis, semualah di situ ya kan. Tapi Yunus berhasil keluar dengan apa? Dia berdoa, ya nak. Dia melewati batasnya. Kalau dia tidak melewati batasnya, mungkin dia merasa, ya sudahlah matilah saya, selesai masalah. Udah gelap-gelapan kayak gini, mau ngapain lagi saya? Ya kan? Tapi Yunus melewati batasnya. Yunus berpikir ke depan, dia berdoa pada Tuhan. Dia ingat firman Tuhan dan dia 3 hari kemudian dikeluarkan dan memberitakan firman Tuhan dan seluruh Niniwe bertobat. Ya, artinya ada pembaruan dalam diri kita pada saat kita melewati batasnya anak-anakku ya. Jadi anak-anak Betania yang hebat, TK, SD, SMP, semangat dalam melewati batas melalui firman Tuhan. Ya, terakhir kata-kata dari Bapak. Bukan pendengar firman Tuhan yang diberkati, tetapi pelaku firman Tuhan. Ya, bukan hanya mendengar, tapi kita juga melakukannya. Itulah KASIH, kasih. Oke anak-anak semua, terima kasih buat anak-anak yang sudah mendengarkan dengan baik. Sekarang kita akan akhiri firman Tuhan ini. Tutup matanya, kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu kepada kami. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami dan kami dapat melakukannya dengan keadaan yang bahagia dan keadaan yang sehat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah mereka pribadi yang melewati batas, jadikanlah mereka pribadi yang luar biasa bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih dan biarlah kami juga yang mendengar seluruhnya diberkati. Inilah kami, inilah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Pak David. Tiba saatnya kita doa syafaat, kita mengangkat satu pujian, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari seluruh anaknya, tundukkan kepalamu, tutup matamu, kita akan berdoa syafaat kepada hadirat Tuhan. Terima kasih, Engkau adalah Allah kami, Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hari ini bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu, bahkan kesehatan-Mu kepada kami semua sekeluarga. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami datang ke kaki-Mu Tuhan, ingin menaikkan doa-doa kami, ingin menaikkan doa dan isi hati kami ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Tuhan, lihatlah bangsa dan negara kami ini yang sampai saat ini kami masih menghadapi pandemi, bahkan perekonomian yang menurut kami sangat-sangat menyedihkan ya Bapa. Tapi kami akan percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kami melalui para pemimpin kami, melalui presiden kami, Bapak Joko Widodo, bahkan staf-stafnya, pembantunya, semuanya ya Bapa. Engkau memberkati mereka, biarlah mereka dapat melewati ini semua dan memimpin kami dengan bijaksana ya Bapa. Kami juga terus mendoakan Tuhan buat daerah kami tercinta di sini Tuhan, daerah Sumatera Utara, terutama kota kami tercinta Medan ya Bapa. Yang sampai saat ini Tuhan kami belum keluar dari pandemi ini ya Bapa. Kami ingin berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan Yesus saja yang menolong pimpinan kami saat ini juga. Tuhan yang menolong wali kota kami, wakil wali kota, bahkan gubernur kami ya Bapa. Engkaulah yang memberi yang terbaik kepada kehidupan mereka ya Tuhan. Kami yakin percaya bahwa kehidupan kami bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan Yesus yang memberkati kota kami ini ya Bapa. Dan juga biarlah kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berdoa buat kota kami tercinta ini ya Bapa, sehingga kami dapat melewati pandemi ini ya Bapa. Juga kami ingin berdoa Tuhan buat segala rencana-rencana untuk pemimpin kami ini ke depannya ya Bapa. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang menolong kami semua ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap keberadaan pendidikan di kota kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah kami juga dapat tatap muka dengan para siswa kami ya Bapa, seluruh sekolah-sekolah ya Bapa.
Biarlah pandemi ini juga dapat berkurang, yang bahkan hilang ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat berjumpa, sehingga kami dapat mengajar dari sekolah kami tercinta ini ya Bapa. Kami akan percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menolong kami. Bahkan Tuhan Yesuslah yang menolong setiap permohonan kami ini ya Bapa. Kami berdoa terus Tuhan buat keberadaan sekolah kami di sini Tuhan. Sekolah di mana tempat kami mengajar, sekolah di mana tempat kami menuntut ilmu ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, lihatlah keberadaan sekolah kami ini. Terima kasih buat para pimpinan kami. Engkau memberkati, Engkau memberikan kesehatan, bahkan Engkau berikan kekuatan kepada para pimpinan kami untuk dapat memimpin dengan bijaksana kami semua di sini ya Bapa. Dan biarlah juga kami berdoa Tuhan, sekolah kami ini menjadi berkat bagi sekitar kami, menjadi berkat bagi orang lain juga ya Bapa. Jika sampai saat ini kami belum bisa mengadakan pertemuan tatap muka, Tuhan tolonglah kami untuk mempersiapkannya, untuk memberi yang terbaik kepada siswa kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami di sekolah ini Tuhan, setiap kepala sekolah TK, SD hingga SMP. Engkau memberikan terbaik kepada para guru ini ya Bapa, para pemimpin kami. Biarlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka ya Bapa. Juga untuk para guru-guru ya Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Kau berikan kekuatan kepada kami guru-guru ya Tuhan. Kepada semua sivitas di sekolah Betani ini Tuhan, Kau berikan kesehatan dan kekuatan. Jauhkan kami dari COVID-19 ini Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit apapun juga Tuhan. Dan bahkan berkat Tuhan yang melimpah atas kami ya Bapa. Karena kami akan percaya bahwa tingkap langit Engkau bukakan buat kami para guru di Betani ini ya Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus buat para orang tua kami yang saat ini mungkin sedang ada yang kesulitan atau sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, bahkan Tuhan memberkati mereka satu persatu ya Bapa. Baik berkat jasmani dan berkat rohani kepada diri mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus juga buat anak-anak kami mungkin saat ini sedang bosan ya Bapa. Mereka sudah setahun lebih belajar dari rumah. Tuhan biarlah mereka, Tuhan kuatkan selalu, biarlah mereka memikirkan setiap pembelajaran itu dan mereka dapat menyelesaikannya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami membawakan doa kami ini dan biarlah segala apa yang kami lakukan Tuhanlah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih buat setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Baik mulai dari WL, musik, penyampai firman Tuhan yang merekam dan juga bahkan untuk sound system ya Bapak. Engkau berkati semuanya dengan baik ya Bapak. Terima kasih. Dan anak-anakku, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita, persekutuan yang indah dari Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Roh Kudus selalu menyertai kita dan memberkati kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya kepada Tuhan, kita katakan amin. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.